siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Begitu zaman Nabi dulu, mereka lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Beda sama orang sekarang, bolak-balik pergi haji, saudaranya mati dia nggak tahu. Yang penting niat. Alhamdulillah saya sudah niat Pak Ustadz. Start belum? Sesuaikan antara niat, zikir dan ikhtiar. Kalau mau melihat orang ikhlas, jangan ketika dia masih hidup, tapi lihatlah setelah dia meninggal dunia. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan dari keluarga Kiai dibalas Allah. Hanya Allah yang dapat membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Betul. Inilah yang sedang kita lakukan malam ini. Apa bisa masyarakat yang ada di sekitar pesantren Al-Fasana membalas kebaikan almarhum? Nggak bisa. Maka Allah yang membalas. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Maka jangan lupa mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum. Malam Jumat bacakan surat Yasin, malam Jumat bacakan surat Al-Kahfi, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Ahad. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat lain yang bergerak ke kanan ke kiri itu cuman kepala orang ketika bertahlil, tapi di pesantren Al-Fasana yang bertahlil bukan cuman manusia, lampu pun bertahlil dari tadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan malam ini sebagai wujud rasa terima kasih kita. Maka kalau kita berterima kasih kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, nanti saat kita meninggal pun insya Allah jamaah juga akan mengirimkan Al-Fatihah dan doa tahlil untuk kita insya Allah. Amin. Apalagi yang sampai nanti sampai masanya hari raya Idul Adha, maka sembelihkanlah kurban. Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu keluarga Nabi sudah meninggal. Itu menunjukkan pahala kurban sampai untuk orang yang sudah meninggal. Nabi ambil kambing satu lagi. Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad, ini ku sembelih kurban untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Itu dalil bahwa kurban sampai untuk orang yang sudah meninggal. Jadi jangan asal putus. Kamu mau sedekah, putus. Bilang aja pelit. Ini karena nggak mau, putus. Kamu kenapa nggak sedekah, putus. Apanya yang putus? Saya tidak mau makan harta anak yatim. Maka anaknya mesti menyampaikan,
Hai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, ini bukan harta anak yatim, ini adalah harta yang sudah dibagi kepada ahli waris, maka itu menjadi kebaikan karena bakti seorang anak kepada orang tua. Salah satunya adalah mengirimkan sedekah, zikir dan doa. Apalagi yang sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ketika Nabi melaksanakan haji, apa kata seorang sahabat? Labbaik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah. Kata Nabi, kamu menghajikan siapa? Saya menghajikan Subrumah. Subrumah itu siapa? My brother, saudara saya. Kamu menghajikan saudaramu? Iya. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Begitu zaman Nabi dulu. Mereka lebih ingat saudaranya daripada dirinya sendiri. Beda sama orang sekarang, bolak-balik pergi haji, saudaranya mati dia nggak tahu. Kamu sudah haji? Belum. Yang kamu hajikan siapa? Saudara saya. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat haji, maka hajikan bapaknya, hajikan almarhumah ibunya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji insyaallah. Amin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya tidak tahu Tangerang berapa tahun lagi kalau store ONH sekarang, tapi di beberapa daerah di Indonesia store 2023 berangkat 2053. Store. Kapan berangkat saya Pak? 2053. 2052 malaikat maut datang. Jangan khawatir, tetap store ONH. Insya Allah walaupun tidak berangkat, anaknya akan melanjutkan dan mereka akan mendoakan. Yang penting niat. Alhamdulillah saya sudah niat Pak Ustadz. Store belum. Sesuaikan antara niat zikir dan ikhtiar usaha. Apa yang membuat almarhum Kiai Abbas Basri bisa hebat, bisa bangun masjid, bisa jadi kiai, bisa pesantren gratis? Ternyata beliau punya prinsip hidup. Prinsip hidupnya yang pertama adalah yakin. Beliau punya keyakinan yang luar biasa. Menuntut ilmu, menuntut ilmu, menuntut ilmu. Habis itu dia punya uang, bangun masjid, gak takut duitnya habis. Membuat pesantren 15 tahun gratis, gak khawatir. Akhirnya dia tidak jatuh miskin, anak-anaknya tidak susah, haulnya yang ke-11 tetap ramai melimpah ruah. Keyakinannya sampai meninggal diwarisi oleh santrinya, diwarisi oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali la ilaha illallah sampai mati tetap la ilaha illallah. Yang kedua, ikhlas. Keikhlasannya nampak. Kalau mau melihat orang ikhlas, jangan ketika dia masih hidup, tapi lihatlah setelah dia meninggal dunia. Kalau orang ramai ketika Abdul Somad masih hidup, belum tentu. Tapi nanti setelah meninggal, orang tetap ramai. Itu tanda-tanda salah satunya orang itu ikhlas.
Ini tanda malam ini, tanda bahwa almarhum orang yang ikhlas insyaallah. Amin. Yang ketiga, mudawamah, istiqamah, konsisten, tidak putus. Apakah jamaah siap istiqamah? Siap mudawamah? Siap konsisten? Dari bunyinya nggak siap. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqomah dunia, istiqomah akhirat, istiqomah bangun malam, istiqomah mencari rezeki, istiqomah bersedekah, istiqomah memasukkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak kita dari fitnah akhir zaman, dari fitnah medsos, dari fitnah Google, dari fitnah YouTube, dari fitnah media sosial. Yang bisa hanya pondok pesantren. Apa kata Allah?